Nabi Nuh ketika dia terombang-ambing di lautan, dia mengeluarkan jatahnya itu untuk menyelamatkan diri dan umatnya. Semua sudah diambil kecuali Rasulullah. Sepedih apapun kondisi beliau, seberat apapun, jatah itu dipegang erat-erat, tidak diminta di dunia. Beliau sudah sangat mengeksplorasi hazanah keislaman sejak beliau di Anoko ya. Sejak diperistri, dipersunting oleh Ken Akib, sudah menulis di beberapa jurnal, termasuk jurnal di Anokoya sendiri, dan kemudian di beberapa perkembangan berikutnya beliau tulisan-tulisan yang membentang tentang sejarah Islam, peradaban. Makanya tadi Pak Edi langsung secara spesifik menceritakan tentang pertemuan langsung lewat teks. Ini uniknya kadang teman-teman sekalian. Kita itu ruang keterpanaan kita ini macam-macam. Artinya tidak melulu hanya karena fisik, bertemu dia bagus, dia cantik, dia ganteng. Ada juga aspek-aspek lain, termasuk tentu saja dengan sosok Rasulullah. Kita sudah berbeda waktu, sekitar 14 abad yang lalu. Tetapi kita terus menserandungkan lagu-lagu rindu, lagu-lagu cinta kepada beliau. Orang-orang yang beliau cintai dengan rahmat dan limpahan keberkahannya terus mengalir dari satu ke satu. Nah, pada kesempatan kali ini saya memberikan waktu seluas-luasnya, mungkin nanti sekitar sampai idealnya 1 jam ke depan mungkin ya, atau kurang untuk bisa bercerita. Apalagi juga di sini menyebutkan ada satu kalimat yang membuat saya tertegun ketika membaca ini sebelum saya lupa, bahwa selawat itu justru perempuanlah yang bahasanya yang paling pas ya. Bagi beliau, nah ini bagi saya di antara seluruh umat Muhammad yang paling membutuhkan selawat adalah kaum perempuan. Nah ini perspektif yang menurut saya penting untuk diceritakan lebih lanjut juga, mungkin di bagian-bagian penceritaan dan pembahasan jenengan punya ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Edi, Kiai Faizi, Mas Sujipto, yang saya hormati dan saya cintai Kiai Muhammad Nakib Hasan, anak-anakku sekalian dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah saya merasa bersyukur bisa merayakan Maulid Nabi di Jogja. Terima kasih Pak Edi. Jadi sebenarnya saya tidak biasalah hadir di forum-forum seperti ini, tapi untuk Nabi apa yang tidak. Jadi saya malu karena Mas BJ ini keterlaluan promonya. Jadi begini, biasanya perayaan Maulid Nabi itu sejak awal munculnya pada dinasti Fatimiyah di Mesir dan sampai sekarang, dari awal munculnya itu acara utamanya itu 2, yaitu pembacaan puisi sholawat, nanti akan dibacakan oleh Kiai Faizi. Yang kedua itu pembacaan biografi Nabi.
atau sirah Nabi. Itu dua intinya. Jadi karena pembacaan puisi sudah diplot oleh Kiai Faizi, jadi saya tinggal membacakan biografi Nabi secara ringkas. Jadi saya ingin meluruskan ceritanya Pak BJ ya, saya bukan penulis dan tidak banyak menulis. Kalaupun saya menulis itu pasti terpaksa. Jadi seperti yang di situ itu karena terpaksa diminta Kiai Faizi ya saya nulis. Udah nggak ada anak-anak minta nulis buat buletin, ya saya nulis. Jadi tidak pernah, ya intinya saya bukan penulis. Dan buku yang saya baca itu sedikit. Saya itu modelnya fanatik. Kalau sudah suka satu buku itu aja dibaca, nggak pindah-pindah. Nah, di antara buku favorit saya itu yang saya fanatik itu adalah buku karya Al-Hujwiri yang saya sebut di situ kisahnya. Isinya itu cerita-cerita. Jadi yang saya suka itu bukan buku serius, buku yang cerita-cerita itu aja. Jadi Al-Hujwiri itu salah satu yang paling banyak dirujuk oleh Fariduddin Attar ketika beliau menyusun Tazkiratul Aulia. Jadi kisah-kisah para wali di Tazkiratul Aulia itu banyak mengambil atau merujuk kepada cerita-cerita Al-Hujwiri yang beliau tulis di Kasyful Mahjub. Jadi Kasyful Mahjub itu satu-satunya kitab Al-Hujwiri yang terselamatkan dan masih kita bisa baca sampai saat ini. Dan saya cinta sekali sama buku itu. Jadi sama apa ya, kata Mas BJ, mungkin pertemuan itu nggak harus langsung ya. Jadi saya ketemu sekali dengan bukunya Al-Hujwiri itu dan tidak bisa berpisah lagi. Saya bawa kemana-mana. Saya baca berulang-ulang. Nah, termasuk kisah tentang Syekh Habib Ar-Ra'i di situ yang menceritakan bagaimana ketika beliau itu sedang menggembala domba-domba di gurun itu, tiba-tiba seorang musafir lewat dan melihat, karena si penggembala sedang sibuk sholat, yang menjaga domba-dombanya itu seekor serigala. Nah ini kan lucu gitu. Biasanya domba takut kepada serigala, nah ini serigalanya menjaga domba-dombanya, menjadi asisten si penggembala yang sedang sholat. Jadi si musafir itu penasaran, siapa ini orang yang sholat ini? Jadi ditunggu sampai salam. Setelah salam si musafir panggil salam. Kemudian, wahai Syekh, katanya, saya baru sekarang melihat ada serigala menjaga domba. Jawabnya Syekh Habib Ar-Ra'i itu, ya, itu karena penggembalanya selaras dengan Tuhan. Jadi jika seseorang itu sudah sesuai dengan berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dalam segala kehidupannya, maka yang lain-lain itu akan mengikuti. Setelah itu disuruh duduk si musafir, kemudian Habib Ar-Ra'i itu membawa nampan dengan 2 cangkir. Kemudian dia dengan jarinya itu mengetuk batu karang yang ada di gurun itu, kemudian seperti dispenser ya, keluar susu dan madu, 1 susu 1 madu. Kaget lagi sih Mas. Apa rahasianya Anda bisa mencapai derajat ini, kata si musafir? Dengan ketaatan kepada Muhammad Rasulullah. Wahai anakku, kata Habib Ar-Ra'i, umatnya Musa itu dikasih batu karang itu memancarkan air yang 12 itu kan diceritakan, 12 mata air, masing-masing suku punya mata airnya sendiri-sendiri. Batu karang itu memancarkan air untuk umatnya Musa, padahal mereka tidak taat kepada Musa. Dan Musa derajatnya tidak sama dengan Muhammad. Mengapa tidak? Batu karang seperti ini tidak memberi susu dan madu kepadaku, padahal aku taat kepada Muhammad yang derajatnya jauh-jauh lebih tinggi daripada Musa.
Jadi kisah ini sangat berkesan kepada saya karena menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi dan betapa beruntungnya kita ini menjadi umatnya Nabi. Jadi setiap Nabi itu dikasih jatah oleh Allah untuk ongkos perjuangannya itu. Masing-masing Nabi itu dikasih jatah satu doa yang tidak akan ditolak. Nah, semua Nabi itu sudah meminta jatahnya masing-masing. Nabi Musa misalnya ketika terdesak dikejar Fir'aun, dia mengeluarkan kartu jatah itu, maka terbelahlah laut untuk menyelamatkan Musa dan umatnya. Nabi Nuh ketika dia terombang-ambing di lautan, dia mengeluarkan jatahnya itu untuk menyelamatkan diri dan umatnya. Semua sudah diambil kecuali Rasulullah. Sepedih apapun kondisi beliau, seberat apapun, jatah itu dipegang erat-erat, tidak diminta di dunia. Beliau menahan derita sedemikian rupa agar jatahnya itu utuh. Untuk siapa? Untuk kita semua. Kapan? Di akhirat. Jadi betapa beruntungnya menjadi umat Muhammad.